Shalom Jammers, Happy Sunday, selamat hari Minggu dan selamat bergabung kembali di dalam ibadah Raya Jam Yunlong. Seperti biasa saya ingatkan ibadah kita jam 2.30 di Gereja AG Holy Light. Ya, kecuali ada perubahan-perubahan tertentu tentunya akan diumumkan oleh Pastor Juna terkait dengan mungkin ada yang tidak bisa hadir atau mungkin justru jumlah yang akan hadir lebih banyak daripada ketentuan yang berlaku saat ini terkait dengan COVID-19. Tapi dimanapun kita beribadah, kita percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka ia hadir di dalam pujian penyembahan kita dan di dalam ibadah kita. Amin. Haleluya. Hari ini langsung saja saya masuk ke dalam firman Tuhan yang akan saya bawakan hari ini berjudul Hidup Ini. Katakan kanan kiri, hidup ini. Haleluya, haleluya. Untuk itu kita buka firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-90 ayat 10. Saya sudah katakan di ibadah home group interaktif kita di tengah minggu ini bahwa ayat ini akan saya pakai untuk menjadi bahan khotbah di ibadah raya kita. Jadi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah memberikan tambahan dari apa yang Tuhan sampaikan kepada teman-teman sekalian, sehingga dapat menambah wawasan saya di dalam mempersiapkan firman Tuhan di siang hari ini. Kita baca dulu secara bersamaan firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-90 ayat ke-10. Sudah siap semuanya? Saya undang saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Apabila bisa untuk bangkit berdiri, kita akan bacakan firman Tuhan bersama-sama. Mazmur 90 ayatnya yang ke-10. 2-3. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Haleluya. Saya bacakan sekali lagi lalu kita akan bersatu dalam doa. Mazmur 90 ayat 10 berbunyi, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ayat hari ini Tuhan, yang mungkin sudah kami bacakan di pertengahan minggu ini. Tapi hari ini kami rindu untuk belajar lebih lagi mengenai ayat yang baru saja kami bacakan. Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, dan biarlah kiranya Engkau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, supaya Engkau sendiri yang melayani setiap kami di siang hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari kita semua katakan, amin, puji Tuhan. Haleluya. Ayat yang baru saja kita bacakan berbicara tentang kehidupan, ya hidup kita saat ini, dan juga berbicara tentang kematian sesungguhnya ya. Karena di ayat yang sama dikatakan juga bahwa hidup tersebut berlalu secara buru-buru dan kita ini sebagai manusia melayang lenyap seketika saja. Jadi artinya ada kehidupan dan ada kematian. Tadi saya posting di dalam Jam International Facebook di wall-nya ayat ini. Saya posting lalu saya tulis di bawahnya dalam bahasa Inggris. Is it about life? Is it about death? What is it about? Ya, apakah ini tentang kehidupan? Apakah ini tentang kematian? Mengenai apakah ini? Ya, sekarang saya beri jawabannya. Mengenai kedua-duanya. Karena hidup kita ini adalah persiapan untuk kita masuk ke dalam kekekalan yang Tuhan akan berikan bagi kita yang ada Yesus Kristus di dalam hidup kita, yang percaya katakan amin. Namun demikian, untuk kita masuk ke kekekalan, kita harus melewati kematian, saudara-saudara. Kematian yang menjadi momok bagi orang-orang, seperti Pastor Juno ungkapkan pada hari Kamis ya di dalam ibadah home group kita. Menjadi momok bagi kebanyakan orang. Untuk anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut menghadapi kematian ini, karena kematian ini memang harus ada untuk kita dapat masuk ke dalam kekekalan, yang percaya katakan amin. Jadi ayat yang baru kita baca ini nggak cuman bicara tentang kematian, artinya nggak cuman untuk mengingatkan kita bahwa hidup kita cuman singkat, hidup kita cuman sebentar saja, tiba-tiba lenyap, nggak cuman itu. Tapi juga nggak cuma berbicara tentang kehidupan, bahwa kita ini sekarang lagi hidup nih. Ya pokoknya ini kita nih hidup, pokoknya hidup seenak-enaknya lah saat ini. Melainkan ini berbicara tentang hidup dan mati saya dan saudara di dalam mempersiapkan diri kita untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Ya seperti saya katakan, kehidupan ini adalah persiapannya, lalu kemudian untuk melangkah masuk ke dalam kekekalan, kita semua harus melalui kematian saudara-saudara.
Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa bagi kita, hidup itu Kristus, maka mati keuntungan. Karena buat kita yang mati di dalam Kristus, kematian tidak menjadi momok, melainkan menjadi pintu untuk kita masuk ke dalam kekekalan. Yang percaya katakan, amin. Nah, untuk itu, kita harus mempersiapkan diri saudara-saudara di dalam kehidupan ini. Ya, dari ayat yang kita baca hari ini, saya mau menekankan kepada persiapan tersebut. Kita akan belajar mengenai 3 hal. Ya, katakan kanan kiri 3 hal. Ya, tadi kan saya katakan sekali lagi. Ya, ini berbicara tentang apa? Kehidupan apa kematian? Saya katakan ini berbicara tentang keduanya, kehidupan dan kematian. Untuk itu, maka kita harus persiapkan diri, karena sesungguhnya firman dari Mazmur 90 ayat 10 ini mengingatkan saya dan saudara akan 3 hal yang ada dan harus kita hadapi dalam hidup. Jadi ada 3 hal yang ada di dalam hidup berdasarkan ayat yang kita baru saja baca. Dan 3 hal ini kita tidak bisa kabur dari 3 hal ini. Kita tidak bisa mengelak. Kita hanya bisa menghadapinya saja, saudara-saudara. Ya, ada 3 hal di dalam kehidupan saya dan saudara, ya, di dalam persiapan kita menuju kepada kekekalan. Ya, ini keduanya ya, baik kekekalan di dalam kehidupan, baik yang tidak memiliki Kristus, dan kekekalan di dalam kematian. Ya, 3 hal ini tidak bisa dielakkan oleh seluruh umat manusia. Ini ada dan harus dihadapi oleh siapapun juga manusia yang ada, baik yang percaya Yesus, baik yang tidak percaya Yesus. Amin. Tapi hari ini kita akan fokuskan ya ketiga hal yang harus kita hadapi ini di dalam Kristus Yesus, supaya kita sekali lagi tidak takut terhadap yang namanya kematian. Kita akan mampu melihat bahwa kematian itu sesungguhnya adalah pintu untuk kita menuju kepada kekekalan. Sekali lagi, yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita masuk ke dalam 3 hal yang ada dan harus kita hadapi dalam hidup berdasarkan Mazmur 90 ayat 10. Katakan kanan kiri ya, yang pertama. Oke. Mazmur 90 ayat 10 berkata, "Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun." Ya, ada orang mungkin memfokuskan kepada masanya, ya. Saya terkadang juga memakai itu. Saya selalu katakan, ya, kita ini kan dijanjikan Tuhan hidup 70 tahun. Kalau kuat kita jadi 80 tahun. Dan kalau dapat bonus, ya bisa sampai 90 atau lebih ya. Tapi kita harus ingat bahwa juga ada orang-orang di luar sana yang ternyata hidupnya di bawah 70 tahun, saudara-saudara. Apakah mereka tidak diberkati Tuhan? Ya, seringkali saya masih ada dengar selentingan bahwa kalau kamu diberkati Tuhan maka umurmu panjang. Kalau umurmu pendek itu artinya kutuk. Saudara, kita tidak hidup lagi di dalam kutuk saat ini, yang percaya katakan amin. Kita hidup di dalam kasih karunia Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi, tidak masalah saudara mau mati umur 70 tahun atau 80 tahun atau di bawah 70 tahun. Yang menjadi masalah adalah saudara mati di dalam Yesus atau tidak di dalam Yesus. Itu saja, saudara-saudara, ya. Jadi artinya, pada saat kita membaca Mazmur 90 ayat 10 yang berbicara tentang hidup kita nih 70 tahun atau kalau kuat 80 tahun. Ini tidak menekankan kepada waktu kita hidup hanya segitu saja. Ya, memang secara general atau secara umum kita tahu bahwa hidup kita ini ternyata singkat lah, seperti itu ya. Jadi ternyata nggak sepanjang yang kita harapkan, misalnya seperti itu ya. Tetapi ini saya mau justru mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa tidak berbicara hanya waktu saja. Ini berbicara tentang adanya batasan-batasan di dalam kehidupan saya dan saudara. Di dalam hidup saya dan saudara, ada yang namanya batas. Katakan kanan kiri, batas. Itu hal yang pertama, saudara-saudara. Ya, batas apa saja? Batas fisik. Ya, tadi kan dikatakan, kalau kuat, sampai 80 tahun. Ya, kalau nggak kuat, 70 tahun, ada yang lebih nggak kuat lagi, 60 tahun, ada yang sakit-sakitan, bahkan sebelum usia 40 tahun, sudah kembali kepada Tuhan. Ya, ini tidak berbicara tentang kutuk dari Tuhan, kalau seandainya dikutuk maka umurnya pendek. Kalau diberkati umur, enggak. Ini berbicara bahwa memang kehidupan memiliki kenyataan yang harus saya dan saudara hadapi, ada batas di dalam kehidupan. Hal yang paling terlihat adalah batas fisik saya dan saudara. Ya, semakin kita tua, maka seperti mobil dikatakan sudah mulai turun mesin, saudara-saudara. Jadi, fisik kita pun menjadi lebih lemah. Gigit, ya semakin tua giginya semakin nggak kuat, ya. Lalu semakin tua, semakin tidak kuat dingin, misalnya. Semakin tua, semakin lebih capek kalau jalan dan lain sebagainya. Ada batasan fisik, saudara-saudara, ya. Dan itu cuma berbicara kekuatan saja, ya. Itu berbicara kekuatan fisik kita, ya. Kalau kita sakit, ya, kita
mau kerja terganggu, ya, terbatas. Kalau kita sakit, aduh, ini saya dengan Pastor Jun ini selalu berusaha untuk tidak sakit karena harus jaga anak, harus beresin rumahnya belum beres-beres semenjak kita pindah, dan harus kerjakan banyak hal yang lainnya. Kalau sampai kita sakit, itu terbatas sekali, saudara-saudara. Kita dibatasi. Ruang lingkup kerja atau kegiatan kita, aktivitas kita sangat dibatasi sekali dan akan mengganggu. Tapi memang itu kenyataannya. Di dalam hidup ini ada batas, saudara-saudara. Ya, batas fisik kita, baik itu fisik berbicara usia, ya tadi saya katakan, semakin kita tahu mungkin kita semakin kurang tanggap di dalam satu hal atau dua hal gitu ya. Atau batas fisik karena kita mungkin kurang fit ya, staminanya kurang baik ya. Bukan cuman itu, bahkan ada batas kemampuan saya dan saudara. Ini nggak berbicara tentang fisik atau usia, saudara-saudara. Batas kemampuan aja. Ya, contohnya misalnya sehebat-hebatnya saya bersihin rumah, saudara-saudara, ya saya masih harus acungkan jempol kepada teman-teman yang memang bekerja di rumah tangga. Kenapa? Karena itu adalah keahlian saudara. Ya, itu kemampuan saudara. Di mana saya memang mampu lakukan, tetapi kemampuan saya terbatas, saudara-saudara. Artinya kalau dalam bahasa Inggris itu suka dikatakan seperti ini, take it or leave it, gitu ya. Take it or leave it. Artinya, ya segini doang saya bisa ngebersihinnya, ya bentuknya seperti ini. Kalau nggak suka ya cari yang profesional, gitu ya. Cari para tante-tante di Jem Yun Long yang memang profesional ya. Karena memang itu bukan kemampuan saya. Ya begitu pula sebaliknya. Saya seorang jurnalis. Saya bisa membuat sebuah news atau berita, saudara-saudara. Tidak semua orang memiliki kemampuan itu. Saudara, kalau saya kasih satu bahan, tolong dibikin news. Tanpa saya melihat kemampuan saudara, maka saudara akan diam, mencoba untuk melakukan sesuatu berjam-jam dengan tidak menghasilkan apa-apa. Karena memang kenyataan hidup kita dipenuhi dengan batas-batas yang ada di sekeliling kita. Kemampuan salah satunya, saudara-saudara. Bukan cuma itu. Apalagi yang dibatasi dalam hidup? Yang dibatasi contohnya kesempatan juga. Saudara sering dengarkan kesempatan tidak datang dua kali, ya. Jadi kesempatan, saudara-saudara, juga dibatasi, ya. Tidak semua orang berkesempatan untuk kerja di luar negeri, ya. Jangankan kerja di luar negeri. Tidak semua orang berkesempatan keluar dari kampungnya. Kita kan datang dari Indonesia, negara kepulauan. Tidak semua orang berkesempatan untuk pergi dari kampungnya ke kota lain atau ke ibu kota, saudara-saudara. Karena memang kehidupan itu penuh dengan kesempatan. Dan kesempatan kita itu berbeda-beda, saudara-saudara. Ya. Kesempatan kita berbeda-beda. Yang sama, sekali lagi saya tekankan, apa yang sama? Kalau kita di dalam Kristus Yesus, apapun batas yang kita miliki, maka saudara-saudara, kita tetap akan sampai kepada kekekalan tersebut. Yang percaya katakan amin. Nah, untuk sampai kepada kekekalan tersebut, apa yang harus kita lakukan di dalam keterbatasan tersebut? Di dalam hal pertama yang memang harus ada dalam hidup dan harus kita hadapi, bagaimana kita harus menghadapinya? Untuk itu, maka kita harus fokus pada apa yang bisa kita lakukan di dalam keterbatasan tersebut. Saudara jangan buang waktu untuk maksain lakukan sesuatu yang bukan kemampuan saudara. Saudara nggak usah mencoba untuk membuktikan kepada dunia bahwa saudara yang mungkin sudah tua, tetapi saudara masih merasa untuk, oh saya ini masih muda kok, nggak tua. Ya, banyak yang masih berusaha seperti itu. Ya, dulu saya ingat almarhum opa saya seperti itu, sudah tua ya, dia orangnya panasan, saudara-saudara ya. Kalau orang bikin salah sama dia di jalan gitu misalnya, di mobil gitu ya, dia mau turun mobil, usianya sudah 80 tahun lebih, dia mau turun mobil, dia bilang, nanti saya mau tonjok. Saya bilang, opa jangan seperti itu. Opa turun, ya belum juga mau nonjok, baru mau berdiri saja sudah jatuh. Tapi dia masih juga bersikeras. Dia bilang, saya masih kuat seperti dulu ya. Saya masih kuat seperti dulu. Ini macam Yosua dan Kaleb ya. Saya masih kuat sama seperti waktu itu kami disuruh mengintai. Masih sama kuatnya ya. Ya ini nggak berbicara kuat untuk berantem. Saudara-saudara. Ini berbicara kuat untuk melakukan hal-hal yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tentu kita masih dikuatkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin ya. Nah, untuk itu, saudara jangan buang waktu dengan hal-hal seperti ini. Mencoba pembuktian kepada orang-orang bahwa saya dapat melakukannya. Ya, mencoba untuk mendapatkan kesempatan yang orang lain dapatkan, yang akhirnya membuat saya dan saudara iri. Ya, daripada lakukan itu, saudara, di dalam keterbatasan saya dan saudara, mari kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Ada banyak hal yang bisa saudara lakukan. Saudara tidak bisa untuk WL di gereja, nggak bisa nyanyi dengan bagus. Nggak usah buang waktu maksa. Saudara bisa lakukan hal yang lain. Saudara bisa usher, ya. Saudara mungkin nggak bisa main musik. Nggak usah maksa harus seperti jadi pemain musik yang handal. Saudara mungkin bisa in charge di dalam hal
mempersiapkan makanan. Nah, mungkin saudara katakan lagi, tapi saya nggak bisa masak, pastor. Iya, saudara kan nggak perlu in charge dalam hal memasaknya. Saudara bisa mempersiapkan masakan dalam hal saudara yang mungkin bawa piring-piring kertasnya, saudara yang datang lebih pagi ke gereja dan persiapkan mejanya menjadi indah, menjadi manis, menarik ya, dan lain sebagainya. Saudara jangan fokuskan kepada batas-batas yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan mengingatkan lewat firman yang baru saja kita baca bahwa memang di dalam kehidupan saya dan saudara ada batas-batas di dalam kehidupan. Baik itu batas fisik, usia, kemampuan, kesempatan, dan lain sebagainya. Tetapi batas tersebut jangan sampai menghalangi saya dan saudara untuk maju di dalam Tuhan. Bahkan di dalam keterbatasan tersebut, Tuhan mau saya dan saudara untuk fokus pada apa yang dapat kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan ini kita dapat dipersiapkan untuk menuju kepada kekekalan. Dan pada saat kita masuk ke dalam kekekalan, Tuhan dengan lihat lagi batasan-batasan hidup saya dan saudara. Tuhan akan lihat, wah, kamu sudah lakukan yang terbaik bagi saya. Kamu hidupnya sudah memuliakan nama saya. Lewat apa? Lewat apa yang bisa kita lakukan tersebut. Bahkan di dalam keterbatasan tersebut, Tuhan sangat mengerti. Kita diciptakan berbeda-beda, saudara-saudara. Tapi kita diciptakan untuk menjadi satu dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan melalui apa yang kita pribadi lepas pribadi dapat lakukan untuk Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Hal yang kedua yang kita diingatkan bahwa ada dan harus kita hadapi dalam hidup melalui Mazmur 90 ayat 10 ini adalah, saya bacakan kembali ayatnya, dikatakan kalaupun kita kuat sampai 80 tahun, diingatkan di sini. Ya, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Kalau di dalam bahasa Inggris dituliskan di situ, kalaupun kita kuat sampai 80 tahun, harus ingat, biasanya akan ada kesukaran, akan ada penderitaan. Ya, mungkin ada yang jadi harus duduk di kursi roda lah dan lain sebagainya. Nah, lalu ada orang yang memang memfokuskan bahwa ya sudahlah, makanya nggak usah terlalu berlebihan, harus dapat umur yang panjang sekali. Kalau seandainya nggak, kalau umur panjang tapi jadi ribet kayak begitu juga mendingan nggak usah. Ya memang boleh juga kita lihat dari sisi itu ya, bahwa kalau memang saya kalau tuanya malah jadi ribet kayak begitu, akhirnya saya jadi frustasi, mendingan jangan deh. Dulu mami salah satunya yang sempat ngomong seperti itu ya, kalau saya tua, saya mau saya meninggal jangan sampai udah sakit-sakitan dulu, jangan sampai sudah nggak bisa jalan, jangan sampai udah duduk di kursi roda, jangan sampai sudah stroke lah, jangan sampai sudah ini itu, karena saya nggak mau menyusahkan anak-anak saya. Mami katakan seperti itu ya, dan akhirnya benar, dia meninggal dalam keadaan ya yang bukan saja masih terbilang muda, 63 tahun ya. Bahkan dia meninggal dalam keadaan dia masih melakukan perjalanan ke Bali untuk mission trip, saudara-saudara. Di tengah-tengah dia sedang melayani Tuhan walaupun tercancel ya, tertangguhkan oleh karena situasi COVID yang ada. Tapi itu tidak menutup kenyataan bahwa mami meninggal itu di saat dia sedang dalam perjalanan misi, saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara, dia tidak mendapatkan penderitaan atau kesukaran tersebut ya, yang dikatakan di sini. Nah, untuk itu apa yang dikatakan ayat ini sebenarnya? Apa yang ingin diingatkan kepada saya dan saudara? Tidak semata-mata tentang apa jenis kesukaran atau apa jenis penderitaannya, tetapi secara umum mengingatkan kepada saya dan saudara hal yang kedua, yaitu di dalam kehidupan selain ada batas-batas di sekeliling kita, di dalam kehidupan itu ada tantangan. Itu hal yang kedua. Katakan kanan kiri, tantangan. Ya, ada tantangan, saudara-saudara. Ada berbagai macam penderitaan. Selama kita masih hidup, pasti masih ada penderitaan, tantangan, pasti masih ada kesukaran-kesukaran. Tidak semuanya sukar. Tentu Tuhan memberikan kemudahan demi kemudahan juga. Tetapi kenyataan bahwa kita masih hidup, maka kita tidak bisa mengelakkan diri dari kesukaran-kesukaran hidup yang ada ini, saudara-saudara. Dan Tuhan izinkan untuk kita terus lalui. Kenapa? Untuk menempa saya dan saudara menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sekali lagi, di dalam mempersiapkan diri saya dan saudara untuk menuju kepada kekekalan, saudara-saudara. Ya, untuk itu makanya kita diingatkan dengan kitab Yakobus 1 ayat 2-4 yang mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh,
dan tidak kekurangan apapun. Jadi artinya di sini saudara-saudara, kita tidak usah fokuskan kepada kesukaran atau kesulitannya. Ya, mikirkan banyak sekali tentang, aduh kalau saya jadi tua nanti saya bakal di kursi roda. Itu bagian Tuhan saudara-saudara. Ya, tidak usah dipikirkan itu. Pikirkan saja bahwa di dalam kesukaran atau kesulitan atau penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara, maka Tuhan pasti akan membawa kita keluar dari masalah tersebut. Firman Tuhan tadi mengatakan, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Kenapa? Karena itu akan menempa iman saya dan saudara. Ternyata itu yang membuat kita menjadi orang yang lebih beriman lagi. Bagaimana caranya kita mengatakan kita orang yang beriman, di mana iman kita tidak pernah dicoba, saudara-saudara ya. Tetapi saat iman kita dicoba dan kita berhasil melaluinya, maka kita dapat mengatakan bahwa kita orang yang beriman. Itulah sebabnya Tuhan katakan, kita harus bersyukur. Kita harus menganggap itu sebagai suatu kebahagiaan saat kita masuk ke dalam satu pencobaan demi pencobaan, atau masuk ke dalam satu masalah demi masalah, kesulitan dan kesulitan, saudara-saudara. Untuk itu, di dalam menghadapi tantangan ini, di tengah-tengah tantangan ini, apa yang harus kita fokuskan sekarang? Kalau tadi, ya hal yang pertama di dalam keterbatasan, yang harus kita fokuskan apa? Apa yang bisa kita lakukan dalam keterbatasan tersebut? Yang hal kedua ini, di dalam tantangan yang ada, yang kita harus fokuskan adalah bukan tantangannya apa, saudara-saudara, tapi kita harus fokuskan kepada bagaimana kita dapat melaluinya. Jadi jangan buang waktu komplain kepada masalahnya lah, komplain kepada Tuhan, atau bahkan mempertanyakan Tuhan, kenapa harus begini, kenapa harus begitu, saudara-saudara ya. Tapi mari kita fokuskan kepada Tuhan. Mau saya tahu jawabannya kenapa harus begini atau kenapa harus begitu, tidak membawa saya keluar dari masalah anyway. Tetap saya ada di masalah tersebut, tetap saya harus menghadapinya, tetap saya harus melaluinya. Jadi, daripada saya buang waktu percuma nanya kenapa, lebih baik saya tanya yang lebih tepat lagi adalah, Tuhan, bagaimana saya dapat melaluinya? Dan Tuhan akan senang sekali untuk memberikan arahan kepada saudara. Bahkan dia akan bersama-sama dengan saudara untuk membawa saudara keluar dari masalah tersebut. Yang percaya katakan amin, ya. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, mulai sekarang sudah jangan fokus kepada sukarnya, aduh sulit sekali ini. Semua tahu namanya kehidupan sulit, saudara-saudara. Semua tahu namanya masalah itu sulit. Ya, kalau tidak sulit tidak dinamakan kesulitan. Kalau tidak bermasalah tidak dinamakan masalah, ya. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita diingatkan bahwa saat kita menghadapi tantangan, di dalam tantangan demi tantangan tersebut, kita fokus kepada bagaimana kita melaluinya. Daripada buang waktu kita mikirkan kesusahan kita, sedih terus, dan lain sebagainya. Boleh, di awal-awal mungkin. Tapi jangan buang waktu terlalu banyak, saudara-saudara. Ya, lebih baik langsung berpikir dengan jernih, oke, saya sudah cukup bersedih, saya sudah cukup kesal, saya sudah cukup marah, saya sudah cukup lain sebagainya. Sekarang saya waktunya untuk melangkah. Gimana caranya saya melangkah? Supaya saudara nggak stuck atau diem di posisi yang sama terus. Tapi saudara akan mulai melangkah keluar dari masalah tersebut kepada kemenangan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Hal yang terakhir, katakan kanan kiri hal yang terakhir. Mazmur 90 ayat 10 diakhiri dengan kalimat yang mengatakan bahwa sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ini hal yang ketiga. Sekali lagi, secara umum ini memang berbicara hidup kita ternyata tidak panjang, ini singkat gitu ya. Jadi kita nggak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Kita kira Mami Ruth akan hidup sampai 70 tahun, 80 tahun, ternyata 63 tahun meninggal ya. Ya, secara umum ini benar berbicara tentang hidup kita ini singkat, saudara-saudara. Tapi saya percaya firman Tuhan di dalam Mazmur 90 ayat 10 ini tidak mengingatkan kita atau tidak mau mengingatkan kita kepada ketakutan bahwa hidup kita cuma sebentar. Sebentar lagi kita masuk liang kubur. Bukan itu. Sudah bawah tanah lah, itu yang dikatakan dunia. Saya percaya yang Tuhan mau ingatkan adalah memang di dalam hidup ada waktu. Ada waktu, dan itu bukan untuk menakuti saya dan saudara bahwa waktunya akan segera habis. Tapi untuk mengingatkan, karena waktu itu tidak bisa dielakkan, waktu itu akan habis, maka jangan sampai saya dan saudara buang waktu. Jangan sampai saya dan saudara sampai terlambat. Ya, tidak memberikan maaf, terlambat untuk bertobat, terlambat untuk menerima Yesus, ya. Supaya saya dan saudara jangan buang-buang waktu kita dengan sia-sia. Karena di dalam kita hidup dengan waktu yang ada dan waktu yang sewaktu-waktu di mana kita tidak tahu waktu itu akan berakhir, sewaktu-waktu akan berakhir, kita harus fokus kepada
apa yang bisa kita selesaikan di dalam waktu tersebut dan bagaimana kita bisa menyelesaikannya, saudara-saudara. Ya, jangan fokuskan kepada aduh waktu hidup saya tinggal segini. Saudara, saya belajar dari seorang teman worship leader saat dia divonis kena kanker dan hidupnya tinggal beberapa bulan lagi. Saudara, dia sedih memang awalnya. Tadi saya katakan sedih nggak masalah. Tetapi pada saat dia ingat bahwa saya masih ada beberapa waktu tinggal. Jadi dia tidak mau buang waktu, dia putuskan. Dia katakan, saya memutuskan untuk bersuka cita di dalam kesusahan saya, dalam saya punya kanker. Saya akan bersuka cita. Saya akan melayani Tuhan saya akan melayani suami saya, dan saya akan melayani anak-anak saya dengan terbaik sampai kepada waktu saya terakhir, saudara-saudara. Saudara tahu, malah pada saat dilakukan itu ternyata Tuhan memberikan sukacita luar biasa, dan firman Tuhan ya dan amin, sukacita Tuhan adalah kekuatan bagi saya dan saudara. Dan teman saya tersebut sampai hari ini masih tetap memuji Tuhan. Haleluya. Dokter katakan dia hanya punya berapa bulan, tetapi sampai hari ini dia sudah hidup lebih dari beberapa tahun, saudara-saudara. Dan saya percaya Tuhan masih punya rencana yang panjang untuk teman saya tersebut. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara-saudara, saat kita ya dihadapi dengan waktu yang memang sudah terbatas, saudara jangan buang waktu ya dengan takut, dengan kecewa, dengan sedih dan lain sebagainya. Ya, boleh di awal-awalnya saja, karena sekali lagi saya selalu ingatkan, kita memang bukan robot, emosi kita selalu diojok-ojok, tidak masalah, tapi kita ingat bahwa Tuhan memegang kendali seluruhnya. Dia yang pegang kendali keterbatasan saya dan saudara. Dia pegang kendali tantangan dan kesusahan saya dan saudara. Dia juga pegang kendali waktu saya dan saudara. Jadi kita fokus saja, apa yang dapat saya selesaikan nih, kalau waktu saya memang cuma segini, dan bagaimana saya dapat menyelesaikannya. Dan saya percaya Tuhan pasti menolong saya dan saudara untuk menyelesaikan segala hal yang memang dia tempatkan di hati saudara, untuk saudara selesaikan di waktu yang terbatas tersebut, untuk dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, saya juga belajar di akhir hidup Mami. Saya baru saja tadi sambil saya dengarkan lagu ya, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Ada versi yang satu mengatakan harus jadi berkat, dan dua-duanya benar. Hidup memang sementara, hidup harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Dan saya diingatkan akan Mami sembari saya mandi tadi. Saya menangis. Saya teringat karena sebenarnya Mami di tahun terakhir itu banyak yang datang ke Makau, dan dia host saudara-saudara, diajak jalan-jalan dari saudara-saudaranya, ya, dari tamu-tamu dan lain sebagainya. Bahkan dia juga bolak-balik ya nengokin anak-anaknya, menguatkan anak-anaknya yang di Bali, yang di Jepang dan lain sebagainya. Di saat terakhir dia mau ikut saya ke Bali itu, dia sudah katakan dia capek sebenarnya, dan saya ingat, Mami udah nggak usah ikut ya. Tapi dia masih tetap mau ikut karena dia mau ketemu dengan besannya, ibu mertua saya di Tondano. Dan bukan cuma itu, karena memang dia sudah bilang mau ikut mission trip kita yang ke Bali, yang mana sebenarnya di-cancel, saudara-saudara ya. Dan saudara, saya belajar bahwa di dalam kehidupan Mami Ruth, ya, di dalam tahun-tahun dia terakhir, dia benar-benar melayani Tuhan, ya. Walaupun dia sudah katakan dia capek, tetapi dia tetap lakukan juga. Karena saya percaya walaupun dia tidak tahu bahwa waktunya dia sudah mau selesai, dia bisa rasakan bahwa memang hidup ini sangat sementara dan tidak tahu kapan saja bisa hilang begitu saja. Seperti firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 90, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Tetapi pada saat hal itu lenyap semuanya, setidaknya hidup saya sudah jadi berkat. Saya percaya itu yang ada di dalam benak Mami, dan memang itu yang terjadi. Saat Mami sebelum meninggal, hal terakhir yang saya ingat dia katakan, bahkan di tengah-tengah dia sudah berapa hari tidak bisa makan yang benar, saudara-saudara. Dia akhirnya bisa makan di hari terakhir dia tersebut, malah penuh dengan sukacita, penuh dengan kekuatan. Saya masuk ke kamarnya dan dia katakan, puji Tuhan, Mami sudah bisa habiskan bakmi satu porsi semuanya. Itu hal terakhir yang saya ingat, saudara-saudara. Di tengah dia sakit, di tengah dia sudah mau masuk ke dalam masa di mana dia akan berlalu buru-buru dan melayang lenyap, dia masih tetap mengatakan puji Tuhan. Dia tetap melayani Tuhan.
Ini yang Tuhan ingin kita lakukan. Pada saat kita melihat Mazmur 90 ayat 10, Tuhan bukan menakut-nakuti waktu kita tinggal sedikit, tapi Tuhan ingatkan bahwa kita masih ada waktu untuk memuliakan Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Satu orang lagi juga yang saya ingat, ayah daripada pendeta Rick Warren, ya, saat dia meninggal, sebelum dia meninggal, dia masih tetap berbicara kepada anaknya dan dia katakan, one more life for Jesus. Satu jiwa lagi untuk Tuhan. Di tengah dia sakit, di tengah dia sudah tua dan mungkin sudah mulai pikun, dia hanya ingat satu hal, bahwa hidupnya harus terus memenangkan satu demi satu jiwa terus bagi Tuhan. Saudara, mari kita ambil inspirasi ini untuk hidup saya dan saudara. Saat kita melihat ayat ini tidak hanya berbicara kehidupan, tidak hanya berbicara kematian, tapi berbicara kedua-duanya. Bagaimana di dalam kehidupan saya dan saudara, kita dapat melalui segala macam keterbatasan, segala macam tantangan, dan keterbatasan waktu yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, mari saudara, kita terus menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana, ya. Mari kita terus membawa kemuliaan bagi Tuhan saya dan saudara lewat hidup saya dan saudara, supaya jangan sekedar bernyanyi saja. Hidup ini harus jadi berkat, tetapi bahkan kita tidak perlu menyanyi, orang sudah melihat bahwa hidupnya dia itu sudah menjadi berkat. Hidup kamu sudah menjadi berkat, saudara-saudara, ya. Mari saudara, kita buktikan dan kita nyatakan kepada dunia, bukan lewat nyanyian saja, tetapi lewat tindakan yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara, ya. Kita diingatkan sekali lagi dengan saya tutup ibadah hari ini, ya, bahwa dalam hidup saya dan saudara ada yang namanya batas, ya, dan banyak bahkan. Ada tantangan dan banyak tantangan. Dan ada yang namanya waktu, saudara-saudara. Tetapi jangan takut. Saat kita memiliki Yesus dalam kehidupan kita, di dalam batas, di dalam tantangan, di dalam waktu yang ada tersebut, maka kita akan dikuatkan oleh Tuhan saya dan saudara untuk melaluinya. Menyongsong kepada Maranatha, sampai Yesus datang kali kedua di awan-awan permai menyebut saya dan saudara. Pada saat itu, baru segala sesuatunya selesai, saudara-saudara. Sekarang belum selesai. Masih ada waktu. Katakan kanan kiri, masih ada waktu. Haleluya. Hidup ini sungguh kesempatan, saudara-saudara. Jadi mari kita pakai kesempatan kita dengan baik-baik untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa, memberitakan kabar baik kepada teman-teman di sekeliling kita. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena sungguh hidup ini kesempatan dan sangat berharga. Kami bersyukur Engkau berikan hidup bagi kami, Tuhan. Kami yang tidak layak, Engkau layakan untuk memperoleh kehidupan ini, Tuhan. Bahkan bukan saja kehidupan ini, tetapi juga kehidupan kekal pada saatnya nanti, Tuhan. Untuk itu tolong kami mempersiapkan diri kami dalam kehidupan saat ini, Tuhan. Sehingga kami dapat melihat bahwa kematian bukan menjadi momok. Kematian itu justru sebuah pintu untuk masuk kepada kekekalan. Dan saat kami dapat melihat kematian sebagai pintu kepada kekekalan, maka kami dapat melihat bahwa hidup ini sungguh kesempatan Tuhan. Tidak masalah itu hanya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, atau berapapun tahun, Tuhan. Tapi kami dapat melakukan apa yang dapat kami lakukan di dalam segala keterbatasan yang kami miliki, di dalam setiap permasalahan atau tantangan yang ada, atau di dalam waktu sesingkat apapun yang kami miliki. Kami dapat terus berkarya untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Tolong kami, Tuhan, supaya hidup kami sungguh-sungguh menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk orang-orang di sekeliling sana yang mungkin belum melihat Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, Engkau nyatakan pribadi-Mu kepada mereka, Tuhan, sehingga hidup mereka juga boleh menjadi berkat. Dan mereka juga tidak boleh takut kepada kematian. Mereka dapat melihat kematian sebagai pintu masuk kepada hidup kekal yang Engkau sudah janjikan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Kami mau tutup ibadah kami hari ini, Tuhan. Firman Tuhan hari ini, Tuhan. Dan melanjutkan aktivitas kami lainnya dalam ibadah raya ini, Tuhan. Di dalam nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada pihak yang berwajib di Jem Yun Long. Haleluya. Happy Sunday sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. God bless.